Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana? Masih tetap semangat kan? Nah, mari kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu matematika dan PKN. Silakan diperhatikan ya nak, video pembelajaran kita. Nah, apakah benda berikut ada di sekitar kalian adik-adik? Coba kalian ukur benda tersebut, lalu kalian bisa menuliskan hasil pengukurannya di buku tulis kalian masing-masing. Tuliskan dengan satuan sentimeter. Gunakan penggaris untuk mengukurnya adik-adik. Bisa juga menggunakan meteran ya. Kalian ukur panjang sapu, panjang papan tulis, pintu, lalu jendela, panjang meja, dan panjang kemoceng. Kalian tulis dalam satuan sentimeter. Nah adik-adik, Kak Citra mau mengingatkan lagi nih, 1 meter itu ada 100 cm. Jadi kalau panjang benda itu 1 meter, itu sama dengan panjang benda itu adalah 100 cm. Nah di sini Kak Citra punya contoh nih, misalnya 3 meter kalau diubah dalam sentimeter bagaimana caranya? Nah caranya ada 2. Yang pertama dengan cara perkalian. Nah 3 meternya ini kita tulis angka 3, lalu kita kalikan 100. 100 ini berasal dari mana? 100 ini berasal dari 1 meter sama dengan 100 ini adik-adik. Jadi kita tuliskan di sini 100 cm. Lalu 3, nah kita kalikan 3 dikali 1. Nolnya ini kita tutup dulu aja adik-adik ya supaya lebih mudah. 3 dikali 1 itu 3, ditambah 02 yang kita tutup tadi. Jadi jawabnya adalah 300 cm. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu dengan penjumlahan. Nah 3 meter ini kita tuliskan angka 100-nya ini sebanyak 3 adik-adik. Berarti begini, 100 ditambah 100 ditambah 100. Berapa hasilnya? 100 ditambah 100, 200, 200 ditambah 100, 300. Jadi hasilnya sama, mau pakai cara perkalian ataupun cara penjumlahan. Tergantung kalian lebih mudah yang mana. Jadi 3 meter itu sama dengan 300 cm. Berikutnya adik-adik, contohnya ada 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah kita cari tahu adik-adik dengan cara perkalian dulu. Berarti 4 dikali 100. Berapa 4 dikali 100? Ya kita kalikan aja, 4 kali 1 4. Lalu kita tambahkan 02. Berarti jawabnya 400 cm. Kalau dengan cara penjumlahan berarti kita tuliskan angka 100-nya ada berapa? Ya ada 4, berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100. Berarti jumlahnya ada 400 cm. Nah sekarang kalau kebalikannya nih adik-adik, kebalikannya itu 100 cm sama dengan 1 meter. Atau kita mengubah cm menjadi meter. Caranya bagaimana? Contohnya di sini ada 300 cm berapa meter? Sama dengan titik-titik meter. Nah, karena di sini kebalik, di sentimeter dijadikan meter, tidak bisa diubah dengan perkalian atau dengan penjumlahan yang tadi. Nah, caranya dengan pembagian. Kita tulis 300 cm-nya dibagi 100 dari 100 cm ini. Nah, di sini karena sama-sama punya angka 0, kita coret adik-adik. Kalau yang di depan kita coret 1 angka 0-nya, yang di belakang ini juga dicoret 1. Karena masih sama-sama punya 1 angka 0 lagi, kita coret saja adik-adik ya. Lalu ketemu pembagian yang kecil nih, 3 dibagi 1. Angka berapapun jika dibagi 1, hasilnya adalah angka itu sendiri ya, kecuali untuk angka 0 ya. Nah di sini 3 meter jawabnya. Contoh yang lain adik-adik, misalnya ada 400 cm, ada titik-titik meter. Nah, berarti 400 dibagi 100. Kita coret nih angka nolnya. 4 dibagi 1 sama dengan 4. Berarti 400 cm itu sama dengan 4 meter. Bahwa simbol dari sila pertama adalah bintang.
Lalu contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah itu apa saja Kak Citra? Nah, contoh penerapannya adalah mendoakan teman yang sakit, berdoa sebelum belajar, mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. Ini adalah contoh penerapan sila pertama Pancasila di sekolah. Lalu adik-adik berikan tanda centang yang menunjukkan sila pertama Pancasila. Nah, di sini ada 8 gambar. Lalu sila mana saja yang menunjukkan atau menerapkan pengamalan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti berhubungan dengan ibadah kita, berhubungan dengan agama. Nah, yang pertama, apakah ini sesuai dengan sila pertama? Iya adik-adik, ini berdoa sebelum belajar itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Lalu bergotong royong, apakah sesuai dengan sila pertama? Tidak ya adik-adik ya. Yang ketiga, memberikan kesempatan untuk teman beribadah sholat di sini. Tentunya ini sesuai dengan sila pertama. Mendengarkan khotbah, ini juga sesuai dengan penerapan sila pertama. Beribadah ke pura ya untuk umat agama Hindu. Iya, ini juga penerapan sila pertama. Ikut lomba baca kitab suci. Nah, ini juga penerapan sila pertama. Berteman dengan teman berbeda agama, itu juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, untuk yang ke-8 ini tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila. Nah, bagaimana nak? Sudah diperhatikan kan video pembelajarannya? Dan untuk tugas kita hari ini bisa anak ibu lihat dari buku Bupena 2C halaman 47 muatan matematika 1 sampai 5. Dan untuk tugas PKN bisa dilihat dari Bupena 2C halaman 31 1 sampai 3. Dan informasi untuk kita hari ini, anak-anak ibu silahkan mengantar tugasnya besok. Ibu tunggu mulai dari jam 8 sampai jam 12. Terima kasih.